knowledge pun juga di industri sama di teori dulu sekolah kan beda gitu. Gue ngerasa kayak lu pada lulus SMA, lulus SMK, abis itu langsung kerja sama gue yang lulus SMA kuliah 4 tahun kok jagoan lu ya. Gue gak mau ketinggalan dong. Iya. Cuman kayak di situ mereka juga yang ngajarin gue gitu. Jadi kayak, nah di situ gue agak berpikir juga tuh masalah sekolah penting gak penting sebetulnya kayak gue percuma dong kuliah 4 tahun tapi mereka malah lebih gokil nih kerjanya daripada gue gitu. Sempat pikir kayak gitu, cuman abis itu udah gue coba keep up jalan segala macem. Ketika udah mulai masuk ke managerial skill ya, maksudnya lu ada tahu hitungan costing, lu ada tahu behavior tamu segala macem kayak, oh gue udah pernah dapet gitu, gue udah iya, pernah tahu. Itunya sih gitu. yang penting dari kalau menurut gue sendiri itu yang sekolah masak yang nggak bisa didapat atau ya di sekolah perhotelan gitu itunya that little lebih ke manajemennya lah. Betul. Kalau lu kerja cepet ya ada sih orang di kitchen yang bertahun-tahun masih kerja lama banget gitu ada. Tapi kalau kerja cepet tuh kebanyakan karena kebiasaan kalau menurut gua gitu kebiasaan. Kayak gua pengalaman gua kayak begitu, gua masuk habis dari Noma Denmark gua pindah ke restoran namanya Kado. Itu waktu itu gue di sana umur 28 gitu kan. Tapi ini kayak anak-anak yang baru mulai kerja gitu lah. Baru mulai kerja iya, masih kayak umur 21, 22. 21. Gila men, gue kayak buset, nih gue kerja lelet banget gitu. Terus kayak diomelin sama anak umur 23 gitu, cepetan dong kerja. Sialan. Tapi ya itu nyatanya gitu. Iya, betul banget itu. Jadi nah terus manajemen skill ini lo aplikasikan waktu lo di hotel. Apa lebih ketara lagi? Dari di Amus pun juga sebetulnya udah mulai ya, maksudnya gue belajarin itu. Cuman pas gue di hotel pun, abis itu kan gue ke Raffles itu CDP ya, CDP tengah lah gitu. Lo udah mulai manajemen. Supervisor, tapi kan ya lo masih half and half lah. Apalagi gue tim pre-opening masih bener-bener totally di lapangan waktu itu. Jadi, tapi paling gak gue udah harus mulai manage orang, gue udah harus manage tim. At least beberapa orang yang di bawah gua ini gitu. Lu berarti lu itu di banquetnya, di ballroom ya? Di hotelnya? Apa di hotel karena gue tim pre-opening. Dari masuk situ kita buka kantin dulu. Abis itu the whole team kita buka banquet dulu. Abis itu pas gue di restoran. Itu udah mulai bagi dua tim. Jadi emang gue sebelum buat di restoran gitu. Cuman karena restoran bukanya paling belakang kan ya kita semua perbantukan dulu juga semua. Pas gue di resto itu ya benar-benar main kitchen sih sebetulnya ya. Jadi satu kitchen yang ngeladenin buffet juga, la carte juga, in-room dining juga, pool bar juga, ada lobby lounge juga gitu. Semuanya di situ sih. Nah terus gimana pengalaman lo di pertanyaan gue yang tadi? Ada gak perbedaan yang ketara banget nih dari lo kerja di hotel sama kerja di restoran? Kalau yang paling beda banget tuh masalah multitasking sih gitu ya. Kalau di hotel kita kerja emang lebih SOP banget. Cuman bukan berarti di restoran enggak. Cuman kayak lo kalau di resto banyak rangkepnya lah gitu. Kerjaan lo sebetulnya poin-poinnya lebih banyak. Cuman mungkin gak sedetail lo kerja di hotel di mana SOP-nya mungkin lebih sempit. Tapi poin lo banyak detail. Karena kan let's say kayak temperatur record check gitu, kayak lu tiap pagi datang lu catat tuh temperatur chiller lu berapa, pulang berapa, lu isi. Itu PR banget. Iya, emang PR cuman needs to be done gitu kan untuk menuin si standar hygiene. Standar hygiene hotel kan mau nggak mau harus lengkap tuh kayak gitu detail segala macam. Di restoran juga cuman kayak chiller aman ya udah gitu, tapi yang penting kita cek gitu. Terus sama strukturalnya sih gitu kayak lu di hotel bener-bener kerja juga ada hierarkinya kan, brigade lu siapa-siapa lu report kemana komi gitu. A, komi B, komi C, apa demi chef apa segala macam. Lu kerja masih berdasarkan itu banget gitu. Kalau di resto sih as long as you can do it ya kenapa enggak gitu. Yang penting the whole process itu kelar gitu kalau di restoran kan. Kalau lu sendiri lu lebih anak restoran anak hotel nih chef? Bisa dibilang sih selama ini gue lebih anak resto sih ya. Sama gue juga. Cuman bukan berarti gue bukan ngejelekin hotel atau kayak hotel itu kurang bagus ya. Enggak. Gitu. Ada orang yang emang cocok di hotel. Banyak juga chef di hotel yang bagus. Banyak banget gitu. Memang punya karakter masing-masing aja sih gitu. Dan menurut gue kalau dibilang mana yang lebih bagus gak bisa.
uncomparable gitu. Iya, lebih kemana sih lu orangnya gitu kan, lebih betul, kemana gitu. Aja. Kayak samanya kayak mobil gitu kan, lu pilih lu mau Mercy BMW sama-sama bagus. Tergantung selera kan, sama kebutuhan lu mana gitu. Yang cocok lah sama lu lah. Betul. Okay. Nah terus abis dari sana, dari Raffles, lu sekarang jadi eksekutif corporate executive chef. Iya. Ya kan, yang berarti manage beberapa restoran. Tuh ada Odyssea, Mr. Bitsy, dan yang lain-lainnya. Ya. Gitu. Nah, itu udah berapa lama lo di sini? Ini Februari ya bener, gue pas 5 tahun. 5 tahun ya? Yes, gue udah 5 tahun di grup ini. Gue growing banget jujur ya. Di grup ini gue dapat kesempatan buat belajar sendiri. Tapi gue juga punya kesempatan buat growing semua skill gue. Apa aja yang lu skill you grow? Yang pasti yang gak gue dapet di hotel atau restoran lainnya. Which is gue buka outlet banyak banget. Gue lebih ke manajerial, sama gue udah ngeliat the business process gitu. Maksudnya pertimbangan apa yang harus dilakukan untuk ngejalanin bisnis ini gitu. Jadi istilahnya oke, gue orang produk, gue orang lapangan, gue udah tahu makanan gimana, costing gimana gini. Cuman bikin business decision juga gak segampang itu. Betul. Ternyata, ya kan? Jadi kayak, gue udah di in between, gue bisa ngelihat the whole process, even pertimbangan semua director dan shareholder pun ngomong apa gue tahu gitu. Tapi di lapangan juga gue tahu kondisinya gimana gitu. Iya, itu yang tugas paling penting dari seorang corporate sih. I really enjoy doing corporate chef sih. Gue 3 tahun waktu itu really enjoy it. Iya bener. Best job I ever had. Kayak the fun jadi perantara. Emang kadang yang bawah curhat, yang atas curhat. Gitu. Itu makanan sehari-hari kan. Betul. Tapi kayak how you keep the balance biar dua-duanya happy juga. Jadi kayak ya susah-susah gampang sih ya. Cuman kayak sebelum seru kan gitu. Corporate itu seru. Apalagi kebetulan grup gue juga Jakarta Bali. Jadi ya tapi mungkin orang banyak yang bilang kayak wah enak ke Bali mulu. Mati kata siapa, gue juga kerja juga kan di Bali. Emang jalan-jalan doang gitu kan. Gitu jadi kayak ya. Waktu sebelum pre-covid lo berapa kali? Sebulan sekali udah pasti. Gila. Iya, kadang-kadang bisa sebulan 2 kali kalau lagi ada apa-apa. Ya, emang waktu itu juga karena emang oke, outlet nambah gitu, planning buka Bali lagi, Jakarta nambah lagi, kayak ya udah here and there aja kerjanya gitu. Udah orang lihat kayak wah tiba-tiba besok udah di Bali, orang ngelihat gue lagi habis kerja sunsetan gitu. Iya, tapi tiba-tiba, sebelum sunsetan kerja dulu. Iya, itu dia kan. Habis itu balik tiba-tiba besok loh kok udah ketemu lagi di SCBD siang gitu kan, udah kayak ketemu lagi kerja di mana gitu kayak ya ada sedih dan senangnya juga sih gitu. What's the biggest challenge buat seorang corporate chef yang kan Bali sama Jakarta tuh marketnya beda juga kan? Beda banget. Itu gimana lu find the kayak balance gitu? Untuk ngatur misalnya untuk ngatur menunya atau apanya gitu. Yang pasti kalau ya namanya udah corporate, tiap pos kita kan juga kita udah ada orang masing-masing. Pasti. Emang ini the people managementnya juga benar-benar harus tepat gitu. Dan kita harus taruh orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Cuman yang pasti kalau lebih ke arahan produk, gue lebih pertimbangin emang demand tamu sih. Trennya gitu. Jakarta, Bali, apalagi Jakarta benar-benar business city banget. Demand tamunya beda sama di Bali yang orang lebih oke, gue ke situ mau leisure, gue mau liburan, gue mau coba sesuatu yang baru. Jadi kita bisa mainin yang eksperimental di Bali gitu. Dan mungkin banyak orang ya willing to pay more gitu di Bali kan dibanding yang Jakarta lumayan price sensitive gitu. Lu kan. Kalau orang Jakarta ke Bali tuh mau buang duit kasarnya. Betul. Mau belanja, mau jajan. Gitu. Karena mereka lagi liburan, lagi nyoba sesuatu yang baru gitu kan, kenapa enggak gitu. Gitu sih. Cuman yang pasti komunikasi sih yang paling penting gitu. Yang gue jalanin, yang gue tekenin dan kendala gue juga pasti tentang komunikasi doang. Kalau di mana gue harus ngatur Jakarta misalnya ada 5 titik, di Bali ada 2 titik gitu kan. Gimana caranya nih komunikasi bisa jalan gitu. Entah gue harus telepon, gue video call, ada yang harus gue email, emang ada yang harus gue kontrol, visit, datang, cek segala macem gitu. Jadi ya komunikasi sih yang penting. Terus lu itu apakah kerjaannya day to day lu ada mangkal di salah satu outletnya? Emang ini tempat lu atau lu muter mulu? Posnya biasanya pasti gue punya base-nya lah. Gue ada tempat mangkala. Biasanya entah outlet yang baru buka atau emang lagi ada sibuk. Cuman pasti gue muter sih gitu. Ada banyak
Kayak misalnya gue waktu itu pertama kali gue join All In, base gue di Bali malah. Base gue di Bali, habis itu dari director gue bilang, gue mau opening Jakarta, konsepnya gini, oke lu siapin ntar, kapan bulan depan lu balik Jakarta kita meeting, brainstorming segala macem, ngomongin konsep, bikin menu lah. Oke udah gue di Bali tapi gue siapin, once gue ke Jakarta, kita coba meeting segala macam, nge-build konsep apa, sambil ngecek outlet juga gitu jalan. Nah sambil gue opening Jakarta masih balik ke Bali bulan sekali gitu. Nah Mr. Bitsy itu udah bukan dari kapan sih? Mr. Bitsy itu 2017 kayaknya. Itu berarti yang paling baru berarti? Enggak, yang paling baru ya Mr. Bitsy. Mr. Bitsy actually kita sempat ada 3 gitu. Jadi SCBD yang pertama, abis itu kita sempat buka di mana namanya gedung Nestle Arcadia Ipampang situ, abis itu terakhir di Kuningan City yang paling muda. Cuman kemarin karena pas pandemic ini benar-benar itu gak ada traffic sih gitu, jadi emang kita decide ya udah better tutup dulu aja deh. Gimana house life for you before pre sekarang udah ngomongin pre-covid atau post covid gitu loh? Banyak banget yang berbeda sih pasti ya, semua orang juga gitu. Dulu dibilang hidup ya capek lancar, tapi ya just jalanin aja lah gitu, karena emang gue punya master plan dari dulu. Sebelumnya gue punya plan emang ada yang harus gue kejar sampai 2022, ada yang gue kejar sampai 2025. Gue orangnya lumayan mikir long term soalnya kan. Cuman emang ternyata di 2020 gak ada satupun yang kejadian gitu. Jadi kayak harus switch langsung, bikin ini bikin itu, kayak mikir ya udah gitu. Kayak dulu gue cuman masih jalanin, gue harus kejar target gue ini. Ternyata pas COVID ada yang gak bisa dilakukan, jadi benar-benar emang kayak it's impossible to do gitu. Ada yang ya udah lu harus postpone dulu, lihat nanti. Ada yang ya itu doang 2 sih pilihannya. Bener-bener 2020 sih wah gokil ya. Bener-bener antara lu gak bisa bubar gak jadi, atau lu tunggu dulu, udah itu doang. Sama gimana caranya mikir survive sepanjang tahun lalu gitu. Iya, semua sekarang masih lah lagi on survival mode lah F&B kan. Betul. Terus how do you keep your staff? Lu total anak buah kitchen lu ada berapa ratus orang? Nggak sampai berapa ratus sih kalau kitchen kebetulan. Cuman ini challenge buat gue juga ya tahun lalu. Kayak gitu. Lu maintain their fokus, maintain their kayak moral. Betul. Cuman emang selama pandemi ini gitu, emang to be honest kita ngelumayan karyawan berapa gitu. Karena kan kita juga nggak bisa keep up. Karena udah pasti. Usahanya nggak bisa buka gitu kan. Jadi kayak wah ini buah si malakama juga, maju kena mundur kena. Sedangkan mereka juga butuh kerja, butuh makan juga kan gitu. Kayak selama ini terutama dari pas awal pandemi sih deh, kayak Maret tahun lalu tuh kan bener-bener kita belum pernah dilatih untuk ngadepin kondisi kayak itu kan gitu. Jadi kayak gue nyemangatin semua orang personal, terutama kayak Maret itu ketika gue harus ngomongin karyawan, itu buat gue juga jujur ya pengalaman. It must be really hard. Oh shit, gue bilang gue pusing, gue kepikiran, ujung-ujungnya gue sakit. Itu Maret. Gue sempet sakit bulan Maret akhir sampai panas. Gue udah 39-40, gue udah parno waktu itu ya. Udah ngomongin COVID, tapi kan kita belum tahu belum ada. Gimana. Rapid test saya belum ada waktu itu. Palingan gejalanya cuma kayak, ya pokoknya gejala kayak flu waktu itu. Iya kayak gitu. Waktu itu udah panik-panik bombay kan. Gue gimana ntar gue mati gimana nih gitu. Gue dulu mikir gitu, karena gue jujur gue kepikiran. Staff gue ada yang punya istri, punya anak segala macam. Gue mikirin mereka gimana makan ini. Itu challenge terberat gue. Gue mikirin mereka, gue care sama mereka, karena mereka juga udah kerja nunjukin mereka tuh mau belajar yang bener-bener orang dari gak ada skill apa-apa. Mereka mulai masuk di dapur jadi steward, tapi setahun mereka coba belajar masak gitu, jadi helper. Habis itu mereka mau coba, itu kan kita gak bisa kasih sesuatu buat mereka, kayak sedih men gitu. Dan waktu itu gue juga ngadepin staff lumayan banyak ya, 65-70 orang, itu challenging juga gitu. Buat bener-bener coba semangatin mereka, cuman ngasih pengertian nih kondisi kayak gini-gini, kita juga there's nothing we can do about it gitu kan. Cuman bisa kasih gini doang gitu. Jadi ngadepin satu-satu, gue hadepin personal, karena kalau gue cuman titip sama leader-leadernya juga pasti beda lah touchnya gitu. Karena gue juga say thank you sama mereka yang selama ini udah ngebantu kita semua gitu, udah being loyal juga
Terus buat yang masih kerja, how do you maintain their spirits up gitu loh? Pasti nggak semangat sih kan? Iya, Pasti awal-awal terutama ya, iya. awal-awal gitu. Cuman yang paling gue bisa kasih mereka semangat adalah ketika outlet ada perubahan signifikan. Jadi dari yang habis PSBB 1 deh. PSBB 1 habis itu kita buka, kan bisnis masih iya enggak lesu lah gitu. Kayak jeda 2 minggu, somehow Jakarta waktu itu lumayan signifikan gitu perubahannya gitu. Grafiknya langsung dalam setelah 2 minggu, mungkin kayak orang nunggu save dulu kali kayak, ini udah aman belum nih keluar jalan atau apa. 1 minggu deng gitu kayak lumayan, ini lumayan juga nih salesnya gitu kan. Kita ngelihat salesnya bagus, ngelihat restoran rame. Gue dengan PD-nya aja gue masuk dapur lagi agak marah-marah gitu kayak, lu yang bener dong rame nih gini. Kayak gue nge-push anak-anak gue kayak gitu sih. Gue lumayan apa ya. Mungkin orang gak banyak yang lihat gue keras sama anak gue ya gitu. Cuman kalau di dapur gue dulu dilatih, di Amus itu gue dilatih lumayan keras juga sama senior-senior. Digembleng bener. Lu gak bisa, lu dikata-katain ngomongnya di samping kuping bener-bener lu dek ya orang anak sekarang mungkin lu diginiin di dapur lu langsung visum lu kali. Kalau dulu gak ada lu kayak gitu-gitu. Iya, kita gak tahu sekarang orang udah beda lah gitu. Cara ngajar beda, tapi juga orang nanggepin sesuatu juga udah beda soalnya. Dulu karena gue juga sama tim gue kayak gitu, keras juga. Jadi kayak di saat kayak gitu gue coba bangunin mereka aja. Mereka juga lumayan pada, iya nih udah mulai ini. Dan emang kebetulan maksudnya kelihatan gitu yang dulu mereka masuk ya masih ada potongan salary. Akhirnya mereka masih bisa dapetin salary-nya lagi yang dulu gitu. Kayak juga tuh lu bisa hidup lagi nih ya. Jadi tolong gitu kan. Gue agak kencang mereka tapi ya gue juga lu bisa kok lu bisa dapet kehidupan lu lagi lah at least gitu. Jadi kayak ya tolonglah lagi. Mereka juga sadar gitu kan. Mereka bersyukur gue masih bisa punya kerja dibanding orang-orang yang lain banyak yang kehilangan kerjaannya men. Oh my god, orang sekarang yang F&B, bukan F&B doang iya, semuanya bukan F&B itu doang, pengangguran banyak. Gila banget sih. Banyak. Gitu. Dan emang ya from the business side yang emang no choice. Betul. Kalau enggak bisnisnya yang tutup. Betul. Mending tutup minus. Iya, kalau minus kan? Harus bayar malah. Itu dia kan. Lu ada plan ke depan mau buka resto sendiri one day? Pasti gitu. Cuman ya itu, gue orangnya gue mikir panjang jadi kayak. Di dalam target lu itu tadinya kalau nggak ada COVID maksudnya tahun berapa tuh? Wah panjang sih, mungkin gue punya resto sendiri ketika gue udah mulai banyak uban kali one day. Karena gak juga sih tapi ya bisa dibilang. Gue mau one day gue punya usaha gue sendiri, cuman gue juga, orang bilang mulai dari kecil, gue enggak. Gue mau buka sekalian jebret gede gak main-main. Amin. Mau gue. Ya well, tiap orang punya rencana, punya idealisme masing-masing kan gitu. Cuman ya yang gue pelajarin dan emang yang gue mau itu. Nanti ketika momennya udah datang gue pasti, gue ngerasa gitu kayak ini momennya. Gue decide ya udah gue harus mulai gitu. Cuman sementara itu ya gue pelajarin semaksimal mungkin ya dari here and there semua orang dan gitu. Posisi corporate chef itu a really good position buat belajar the other side-nya dari kitchen, even kitchen management ya, jadi ke marketing. Betul, marketing gitu kayak gue juga finance, restaurant, bener banget gitu. Jadi dari kitchen production mungkin biasanya kita deket sama orang purchasing, procurement segala macam lah. Kita tahu goods, kita tahu suppliers gitu kan. Habis itu ketika udah ngomongin marketing sama accounting finance nih udah two totally different things gitu kan. Nah kebetulan emang gue juga dapat privilege di grup gue ini semua orangnya muda, komunikasinya juga enak gitu. Dari yang gue cuman bercanda-bercanda sama mereka, tapi habis itu ngomongin kerjaan kan gue belajar banyak gitu. Yang gue gak pernah sekolah marketing, gue gak sekolah PR, tapi gue ngeliatin PR gue, ngerjain apa aja sih seorang PR itu. Gue harus bikin recap guest komennya begini, dari sekian ratus guest komen, gue dapat good comment sekian, dapat average sekian, dapat bad comment sekian gitu kayak. Ini harus diimprove, ini harus enggak. Bukan berarti kayak, lo restoran lo yang datang 1,000, tapi lo dapat bad comment 1 gitu. Terus kayak lu langsung pusing mikir otak harus berubah gini. Men yang 999 itu bilang fine-fine aja kok. Gitu. Karena kan makanan selera juga bro gitu. Subjektif lah gitu. Jadi itu gak bisa, gue baru pelajaran itu dari PR gue dulu gitu. Dia ngomong kayak gitu. Iya bener juga sih gitu. Marketing wise gimana mereka ngebaca tamu. Gimana cara nge-branding nih produk untuk jadi. Itu cucunya Om Bob, almarhum Om Bob Sadino.
Ya kan? Ya ada yang bilang sih. Kok jadi chef nggak ngikutin bisnis keluarga? Keluarga gue one day itu positif COVID semua kan. Terus kayak abis itu serumah tes gue sama suami kakak gue aman dah. Jadi cuman bokap, nyokap sama kakak gue ternyata positif. Nah, bokap nyokap dirawat di rumah sakit, dianjurkan. Akhirnya nyokap gue yang dapet rumah sakit udah. Tapi dia gak survive gitu.